Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Syafrani dari Program Studi Kesehatan Hewan dan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang salah satu penyakit ruminansia, yaitu septicemia epizootica yang bisa disingkat SE. Penyakit septicemia epizootica atau SE, yang biasa juga sering disebut ngorok, adalah salah satu penyakit infeksi akut atau menahun pada sapi dan kerbau, yang terjadi secara septikemik. Penyakit ini terjadi juga pada jenis ternak lain seperti onta, kambing, domba, babi, dan kuda. Sesuai dengan namanya, pada kerbau dalam stadium terminal akan menunjukkan gejala ngorok atau mendengkur, di samping adanya juga kebengkakan busung pada daerah submandibula dan leher bagian bawah. Penyakit SE menyebabkan kerugian besar karena dapat menyebabkan kematian, penurunan berat badan, serta kehilangan tenaga kerja pembantu pertanian dan pengangkutan. Selain itu, ternak sering terpaksa harus menjual ternaknya di bawah harga untuk dipotong, termasuk diantaranya yang masih berguna bagi peternakan untuk menghindari kerugian akibat kematian ternak. Penyakit ngorok atau SE disebabkan oleh Pasteurella multocida serotype 6B dan 6E. Menurut klasifikasi Namioka dan Mlirata, tipe B dikenal sebagai tipe pada klasifikasi Carter dan biasanya diisolasi di daerah Asia, sedangkan tipe E biasanya terisolasi di daerah Afrika. Cara penularannya diduga sebagai pintu gerbang infeksi bakteri ke dalam tubuh hewan dan daerah tenggorokan atau tonsil region. Hewan sehat akan tertular oleh hewan sakit atau pembawa melalui kontak atau melalui makanan, minuman, dan juga alat yang tercemar. Ekskreta hewan penderita yaitu ludah, kemin, dan feses itu juga mengandung bakteri. Pada babi, SE banyak yang berbentuk sebagai gangguan pernafasan dengan gejala batuk yang lebih menonjol. Penularan melalui udara oleh penderita lebih mudah terjadi, apalagi kalau babi tersebut makan dan minum dari tempat yang sama. Timbulnya SE pada babi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor predisposisi. Seperti pada kerbau dan sapi, ekskreta penderita juga mengandung bakteri. Gejala klinisnya tidak banyak terlihat, tetapi langsung timbul kematian yang mendadak. Hewan yang terserang biasanya menderita demam tinggi, tidak mau makan, diare, dan fesesnya berdarah, kebengkakan gitu, dan busung terlihat di kepala, bagian bawah dada dan kakinya atau pangkal ekor. Lesi di tenggorokan mengakibatkan sesak nafas dan kesulitan menelan makanan. Hewan yang menderita penyakit ini sangat tertekan dan murung. Kematian yang terjadi itu antara 1-2 hari setelah terjadinya gejala. Penyakit ini dapat berlangsung menahun pada hewan muda, angka kematiannya cukup tinggi. Terjadinya kematian karena pelepasan endotoksin oleh bakteri sehingga terjadi toksemia atau tercekik. Nah, pengobatannya dapat dilakukan dengan penyuntikan streptomycin sebanyak 10 mg secara IM atau kioromycin, teramisin, dan auremycin sebanyak 4 mg tiap kilogram badan secara IM. Preparat sulfa seperti sulfametasin 1 gram tiap 7,5 kg berat badan dapat membantu penyembuhan penyakit. Nah, pencegahannya untuk daerah bebas SE, tindakan pencegahan didasarkan pada aturan yang ketat terhadap pemasukan hewan dari daerah tersebut. Untuk daerah tertular, hewan sehat divaksin dengan vaksin oil adjuvan sedikitnya setahun sekali dalam dosis 3 mg. Vaksinasi dilakukan pada saat tidak ada kejadian penyakit tersebut. Pada hewan tersangka sakit, dapat dipilih salah satu dan perlakuan sebagai berikut.
bisa penyuntikan antiserum dengan dosis pencegahan atau penyuntikan antibiotika. Sekian dari saya. Terima kasih.